10 ayat untuk ahli Assalamualaikum muslihat. warahmatullahi Surah wabarakatuh. An-Nisa Kita 105 lanjut sampai pada surat An-Nisa 115. ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Asbabun Nuzul ayat 105. Qatadah bin Nu'man berkata, suatu hari Rifa'ah bin Zaid, pamanku, membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang. Suatu malam gudang itu dibongkar dan seluruh isi dicuri. Kaum muslimin pun mengadakan penyelidikan atas pencurian itu. Beberapa orang menjelaskan bahwa pada malam kejadian, Bani Ubairik mengadakan pesta dengan memasak tepung terigu yang lezat. Namun, Bani Ubairik mengelak tuduhan itu dan berkata, demi Allah, sesungguhnya pelakunya adalah Labid bin Sahal. Di sini Bani Ubairik menuduh Labid bin Sahal. Padahal Labid bin Sahal masyhur sebagai seorang muslim yang jujur dan taat kepada Allah. Terjadilah pertikaian antara Labid dan Bani Ubairik karena Labid bin Sahal tidak menerima tuduhan tersebut. Kemudian Qatadah mengadu menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Mengetahui niat Rasul, Bani Ubairik menghadap dan menghasut beliau. Hai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah dan pamannya Rifa'ah telah menuduh seorang yang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri. Bani Ubairik mengatakan bahwa Qatadah menuduh Labid bin Sahal sebagai pencuri. Maka ketika saat Qatadah menghadap kembali kepada Rasulullah berkata, kau telah menuduh seorang yang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Atas ucapan beliau ini, turunlah ayat ini. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Dalam hal ini, Rasulullah sudah salah menuduh kepada Qatadah, mengatakan bahwa Qatadah menuduh Labid bin Sahal telah mencuri, padahal yang mencuri adalah Bani Ubairik. Bani Ubairik membalikan fakta bahwa Qatadah lah yang menuduh Labid bin Sahal, padahal Bani Ubairik lah yang mencuri gandum tersebut. Oleh karena itu, atas kesalahan ini turunlah ayat 105 untuk meluruskan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah. Ayat 106. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 107. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Ayat 108. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam, mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 108 ini kembali menegaskan kejadian pada ayat 105 yang ada pemufakatan rahasia dari Bani Ubairik untuk menuduh Labid bin Sahal. Tetapi Allah mengetahui itu semua. Allah meliputi itu semua terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga ayat 108 ini kembali menjelaskan hal tersebut. Ayat 109. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Ayat 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah peringatan kembali kepada orang-orang yang menganiaya dirinya untuk memohon ampunan kepada Allah. Ayat 111. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 112. Dan barang siapa berbuat kesalahan dan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ini ayat 112 kembali mempertegas kejadian ayat 105. 113. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah ataupun sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Ayat 114.
Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Asbabun Nuzul ayat 106 sampai 114. Qatadah bin Nu'man berkata, sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Bani Ubaih terhadap budak pamanku Rifa'ah bin Zaid, aku pun melaporkan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Atas ucapan beliau itu, turunlah ke-9 ayat ini. Ayat ini antara lain dari ayat 105, 106 sampai 114. Ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Asbabun Nuzul ayat 115. Qatadah bin Nu'man berkata, kedua ayat ini, ayat 114 dan 115, diturunkan sebagai teguran Allah kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh kaum muslimin setelah datang ajaran yang benar secara nyata dan jelas, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Ayat 115 ini menjelaskan bagaimana Allah mengancam mereka yang berbuat zolim. Kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Inilah ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulullah, sehingga mereka yang berbuat zalim tersebut bisa memecah belah persatuan di kalangan umat muslimin. Demikian akhir ayat 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipuan setan melalui Assalamualaikum kesyirikan. warahmatullahi Surah wabarakatuh. An-Nisa ayat Kita lanjut kepada 116 ayat sampai 126. 116 surat An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Itulah ayat 116 yang dapat kita tafsirkan. Artinya mempersekutukan ini adalah menyamakan sesuatu makhluk dengan Allah, menganggap sama kekuatan sesuatu makhluk dengan Allah, atau keyakinan akan kekuasaan sesuatu selain Allah. Inilah yang disebut dengan mempersekutukan. Ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan ataupun berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ayat 117 bisa kita tafsirkan, inasan adalah berhala. Inasan ini dalam bahasa asalnya adalah perempuan-perempuan. Patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan seperti Lata, Uzza, dan Mana. Ini adalah patung-patung perempuan. Tetapi hari ini bisa juga kita lihat banyak manusia itu yang menganggap kekuatan itu ada pada perempuan. Banyak juga perempuan ini yang bisa menjadi melemahkan keimanan. Ini seperti disampaikan pada Ali Imran ayat 14. Dijanjikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Ini adalah pintu-pintu yang bisa menggoda manusia untuk menyembah setan, yang bisa menyesatkan manusia, yang dapat mempengaruhi pikiran manusia untuk mencari sesembahan-sesembahan lain demi beberapa hal yang tadi, antara lain perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk, emas dan perak, kuda pilihan, dan hewan ternak, serta sawah dan ladang. Ini adalah pintu-pintu godaan. Ayat 118. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Yang dimaksud di sini, bagian tertentu dari hamba-hambamu adalah potensi manusia itu ada potensi kebaikan dan potensi keburukan. Setan akan mengambil pintu potensi keburukan ini untuk menyesatkan manusia. Ayat 119. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan disuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini kalau kita tafsirkan
Mereka memotong telinga hewan-hewan ternak untuk persiapan hewan persembahan dan melepaskannya kembali sebelum dipersembahkan. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Di sini arti mereka mengubah ciptaan Allah bisa ditafsirkan mereka mengubah bentuk hewan tadi dengan memotong telinganya, ataupun merubah perintah Allah, ataupun merubah keyakinan untuk menyembah setan dan meninggalkan Allah. Kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ayat 121. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat yang lain untuk lari darinya. Ayat 122. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Asbabun Nuzul ayat 123. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan angan-angan orang Yahudi, Nasrani, dan Quraisy. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, selain kami tidak ada yang akan masuk surga. Sedangkan orang-orang Quraisy berkata, kami tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayat 124. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dijalimi sedikit pun. Asbabun Nuzul ayat 124. Masruq mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum Yahudi dan Nasrani. Setelah turunnya surat Ali Imran 123 diturunkan kepada kaum muslimin yang berisi, kami dan kalian adalah mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Zarir. Ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan Allah. Ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Demikian ayat 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.